pagi saya di SMA 2 Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santo CSN. Katanya kan untuk alumni ya 2002 apa 2025 2026 yang mana seluruh alumni ini apakah dia masuk tentara, polisi, masuk perguruan tinggi atau kemanapun, tentu pendataan sangat diperlukan untuk mengetahui evaluasi ke depan gimana pembinaan untuk siswa yang di kelasnya ke depannya. Gimana Bang untuk SMA 2 Tualang, alumni kita? Untuk alumni ya? Ya, Ya, baik. Jadi untuk alumni, jadi memang setiap tahun kita selalu menamatkan siswa dari SMA Negeri 2 Tualang dari kelas 12 yang tamat itu rata-rata dan hampir keseluruhan itu memberikan informasi kepada pihak sekolah. Jadi kalau dari tamatan yang tahun ini, ya, tahun pelajaran 2025-2026, ini kemarin memang sudah ada memberikan informasi atau laporan kepada pihak sekolah, ya. Jadi berapa yang diterima serapannya di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, ya, baik yang di Riau maupun yang di luar Riau, ya, baik yang di perguruan tinggi umum maupun yang di perguruan tinggi agama seperti IAIN maupun UIN. Ya. Jadi alhamdulillah dari alumni kita tahun ini itu ada beberapa jalur yang memang sudah mereka tempuh dan lulus, itu terutama jalur yang seleksi tanpa tes itu, yang berbasis nilai rapor atau SNBP. Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya, jadi dari data yang masuk itu alhamdulillah sekitar 30 lebih lah dari anak kita itu yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur non tes ya, atau berbasis dari nilai rapor. Kemudian ada juga jalur yang seleksi melalui seleksi bersama. Jadi kemarin juga sudah memberikan informasi kepada kita juga, itu cukup banyak juga dari alumni kita atau lulusan kita pada tahun ini yang juga diterima di perguruan tinggi, ya, negeri, termasuk yang melalui jalur dari PT KIN, ya, yang melalui Kementerian Agama. Itu juga dari beberapa anak kita ada yang alhamdulillah diterima di beberapa fakultas, baik di perguruan tinggi, ya, khususnya di UIN Suska maupun yang ada di luar Pekanbaru, ya, baik di Padang, di Bukit Tinggi maupun di beberapa wilayah lainnya, bahkan mungkin ada beberapa yang di luar Pulau Jawa. Jadi kalau data yang masuk itu terkait dengan tamatan, dan mungkin ini sedang lagi mereka mencari peruntungan, ya, barangkali yang belum bisa lulus melalui kedua jalur itu, mungkin melalui jalur mandiri. Ya, mudah-mudahan semakin banyaklah dari alumni kita. Jadi memang dari 388 anak tamatan ini tahun ini, ya, sebagian besar mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, ke jenjang lebih tinggi. Di samping memang ada yang beberapa yang memang karena alasan ekonomi atau karena berbagai pertimbangan lain mungkin yang langsung kerja. Ya, yang langsung kerja ini belum memberikan informasi kita serapannya di mana gitu. Apakah masih bantu orang tua, apakah kadang masih mau butuh istirahat dulu, atau kadang-kadang mungkin ada ikut saudaranya, atau sudah melamar ke beberapa perusahaan, itu sedang berproses mereka. Nah, karena saya baru kurang lebih 1 tahun, ya, 1,5 tahun di sini, tentunya sudah 2 angkatan lah yang tamat pada tahun ini, dan alhamdulillah secara statistiknya itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sebelumnya. Itu kalau kita bicara tentang lulusan kita atau tamatan dari SMA 2 Tualang yang terserap atau yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, kita yang swasta lebih banyak lagi tentunya yang nggak terima. Nah, kalau yang lain-lain yang mungkin ada juga beberapa
sekolah-sekolah ikatan dinas dan juga beberapa instansi ya. Salah satu contohnya itu ya seperti TNI Polri. Dalam tahun lalu dan tahun ini pun saya sudah melegalisir beberapa persyaratan ya. Artinya banyak juga dari angkatan ini yang mereka mencari ikut seleksi di sekolah kedinasan maupun ikut seleksi di TNI dan Polri ya. Jadi mudah-mudahan aja semakin banyak lah nanti dari alumni kita itu yang diterima di perguruan tinggi maupun yang bisa lolos dalam seleksi masuk TNI dan Polri. Nah itu. Nah, terus gini Bang, ini kan persaingan antar sekolah ya. Baik dia olahraga, sains, termasuk alumni kan itu kan. Karena gengsi sekolah masuk perguruan PTN bergengsi, perguruan tinggi bergengsi kan ada ya. Semakin banyak SMA yang bisa siswanya masuk jalur tanpa tes ke sekolah unggul, perguruan tinggi unggulan, itu dihitung sekolahnya ya unggul gitu. Nah, untuk Tualang, Siak, Riau ya. Kan baru dan lain-lain lah. Gimana kita bisa menempatkan posisi itu, Bang? Nah, itu sudah menjadi visi kami, menjadi tekad dan upaya kami bagaimana secara terus-menerus kita berbenah diri, ya, secara harapannya secara kualitas maupun kuantitas dari alumni kita itu kiranya juga secara berkelanjutan itu lebih banyak tentunya secara kuantitasnya ya. Secara jumlahnya itu lebih banyak yang terserap di perguruan tinggi dan target kita memang bukan hanya perguruan tinggi yang ada di Riau aja, tapi bagaimana anak-anak kita juga bisa bersaing di luar Riau kan, bisa jadi di Sumbar, anak-anak kita juga ada yang terima di Sumatera Utara, di Lampung, di Jambi, dan bahkan kita juga dalam 2 tahun ini alhamdulillah juga yang mungkin sebelumnya untuk masuk fakultas kedokteran itu sulit ya ditembus ya. Alhamdulillah 2 tahun ini kita juga meloloskan anak yang lulus melalui jalur tanpa tes, non tes dari jalur SNPT itu anak kita diterima di fakultas kedokteran. Ya alhamdulillah ini ibaratnya 2 tahun ini menjadi tahun yang mengembirakan lah bagi kita dan kami juga tidak berpuas diri sampai di situ. Tentunya target kami kan tentunya karena SMA 2 Tualang ini termasuk sekolah yang diunggulkan juga terutama di Kabupaten Siak ya. Kami tentunya juga terus berbenah bagaimana supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di kota juga ya, seperti hanya SMA 8 atau SMA 1 atau apa yang mereka mampu menempatkan alumninya atau tamatannya di beberapa perguruan tinggi favorit ya, seperti di UI atau di UGM atau di IPB atau di sekolah-sekolah kedinasan, terutama sekolah kedinasan ya. Kita berharap memang ya mulailah kita rintis untuk mengarah. Jadi itu menjadi tujuan kami dan kami bukan hanya bicara tentang target-target itu, tapi kami sudah mencoba juga untuk melakukan berbagai upaya bagaimana agar anak-anak ini dari awal ya, mulai dari kelas 10 itu mereka sudah berkesadaran, mereka sudah memahami kemana nanti arahnya. Jadi bukan saat mereka di kelas 12 saja kita arahkan, tapi dari kelas 10 mereka sudah kita petakan kemana sih arah dari mereka. Kalau mau ke sekolah kedinasan, nanti ini yang harus dilakukan. Kalau nanti masuk ke kepolisian atau ke TNI Polri, ini yang harus dilakukan. Kalau masuk nanti di sekolah perguruan tinggi negeri apa, ini kompetensi yang harus mereka miliki. Dan juga kita ada beberapa lembaga bimbingan belajar yang bukan kerjasama ya, artinya menawarkan mereka langsung kepada anak-anak kita ya, terkait dengan kerjasama tentunya dengan orang tua ya. Sekolah tidak ada terlibat langsung di dalamnya, kita hanya memfasilitasi aja, silakan untuk sosialisasi kepada anak-anak kita kalau memang sekiranya mereka perlu pengayaan belajar di luar dari apa jam sekolah kita, mungkin di hari Sabtu Minggu mereka mau bimbel, mau nambah penguatan belajar dan sebagainya, ya silakan aja ya, mau ke lembaga-lembaga bimbingan belajar dan sebagainya, itu kami membuka akses yang terbuka. Tapi ya semangatnya adalah prinsipnya adalah sekolah memfasilitasi
silakan anak orang tua itu melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar. Itulah yang kita dorong, kita lakukan untuk penguatan itu. Terus gini Bang, ini kan semua sekolah ukuran unggul pertama ya tadi ya, kedokteran gitu ya. Karena kami pernah liputan di SD negeri. Jadi anak SD perpisahan kan dibuat acara cita-citanya gitu. Jadi rata-rata SD ini pengen jadi dokter, polisi, tentara, kan rata-rata ya, kebanyakan lah gitu ya. Kebanyakan dokter lah. Jadi kan ini kan dari SD pun mereka udah berminat ke sana gitu. Tentu SD, SMP, SMA tentu ke sana, kedokteran nih. Tapi sulitnya masuk kedokteran kan memang semua orang tahu, sangat sulit. Sangat sulit. Nah, jadi gimana ke depan nih Bang untuk kedokteran ini yang ke depannya SMA 2 Tualang? Ya, kedepannya tentunya kita harus membuka link kerjasama seluas-luasnya. Jadi bagaimana anak yang belajar di sini mendapatkan akses informasi ya secara maksimal. Ya kita kan ada bimbingan konselingnya juga. Jadi dari kelas 10 itu sudah mulai kita kayak semacam sebarkan semacam angket ya atau pilihan-pilihan tentang kemana sih nanti mereka setelah tamat dari SMA 2 Tualang mau meneruskan kemana? Oh mau jadi polisi, oh mau jadi tentara, atau mau jadi apa dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Ini yang terus kita gesa, ini yang terus kita lakukan sehingga kalau mereka mau kedokteran dan lain sebagainya itu prasyarat kompetensi apa yang harus mereka penuhi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini kita ada masuk di kedokteran UNRI ya tentunya kita akan mencoba untuk melakukan kerjasama bukan hanya di UNRI aja atau mungkin dengan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Ya, nah, itu karena memang sulitnya dan mendorong bagi yang mereka masuk kedokteran tentunya ya kita panggil orang tuanya. Ini anak ibu mau masuk kedokteran misalnya. Terus kemudian tentunya belajarnya harus lebih juga, fasilitasnya harus lebih juga sebagainya ya. Kita kembalikan kepada orang tua nanti. Bagaimana dia mencoba untuk mengembangkan anaknya bersama dengan sekolah juga. Nah, berarti kalau orang tua mau kita tetap ikutlah yang membantu siswa kita ya. Ya sifatnya kita hanya memfasilitasi aja Pak. Jadi artinya kalau anak mau bimbel atau mau nambah jam belajar dan sebagainya ya silahkan aja. Mau bimbel di lembaga kursus yang ada di mau irit misalnya mau efisien di Perawang sini atau ke Pekanbaru silahkan aja. Asal Ya maksudnya ini Bang, ini kan maaf ya, karena kan kalau untuk bimbel mungkin paham lah orang tua ya. Tapi kan kalau untuk gimana teknis masuk kedokteran, apa yang harus disediakan, dipersiapkan gitu. Kan orang tua nggak paham nih, apalagi siswa kita ya. Nah, tentu kan yang tahu kan orang fakultas kedokteran. Nah, kan orang kedokteran yang bilang ini loh, mau masuk ini syaratnya ini. Nah, kan itu kan. Jadi orang tua tahu, oh ini kan orang tua datang ke sekolah, tolonglah Pak, anak saya ini bimbingnya, gitu kan. Nah, itu ke depan gimana tuh? Nah, makanya itu kita di sekolah kita kan ada bimbingan konseling Pak. Jadi bimbingan konseling itu bukan hanya wadah anak yang bermasalah aja, tapi bagaimana bimbingan konseling itu salah satunya adalah memfasilitasi berbagai informasi, alur atau cara-cara untuk masuk ke sekolah kedinasan, termasuk juga ke sekolah kedokteran. Dan bahkan juga kita membuka akses luasnya bagi alumni ya, yang mereka yang mungkin ya, yang saat ini mungkin ada di kedokteran, nanti kita undang ke sini. Kita untuk testimoni juga. Kita untuk testimoni juga. Kalau perlu yang dari fakultas kedokterannya atau apa yang memang mau sosialisasi kita buka. Karena selama ini juga beberapa perguruan tinggi juga datang ke sekolah kita ya dan mereka minta waktu untuk sosialisasi, untuk memberikan tata cara, prosedurnya gimana masuk ke sini, masuk ke ini dan sebagainya. Kita buka akses seluas-luasnya. Jadi intinya kita ada bimbingan konseling itulah BK itu kita maksimalkan. Sehingga nanti anak mau masuk ke kedokteran dan lain sebagainya, baik orang tua maupun anak dari awal sudah mendapatkan semacam informasi lah ya, tentang tata caranya gimana. Oh iya. Ya, ada saya wawancara Bapak Santo saya SMM Kepala SMA 2 Tualang. Yang mana tahun ini, tahun depan dan seterusnya diupayakan lebih banyak lagi masuk kedokteran tanpa testing, yang juga lebih banyak lagi masuk TNI Polri dan ikatan kedinasan dengan baik dinas perhubungan dan lain sebagainya, sehingga seluruh siswa alumni SMA 2 Tualang dapat dihitung menjadi sekolah unggul di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.